Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Wah, kalau ini sudah parah ini. Udah terlalu parah loh, Beb ya. Ngatain kita monyet. Apalagi para jenderal. Ini sudah namanya pencemaran nama baik loh, Beb. Masa orang dikatain monyet? Ya, kayak teori Darwin saja. Kita tuh turunan monyet. Kalau itu bisa dimengerti, tapi kalau ini situ ngomongin kita tuh monyet, wah parah loh, Beb. Jadi bisa semua nanti umat Islam sedunia itu marah sama lo. Karena lo udah ngomong yang nggak bener tuh lo, Beb. Sudah seorang Habib udah ngaku cucu Nabi tapi ngomongnya kayak gitu. Akan untuk sesama inspirasi kreatif. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah. Kita... Aduh, Beb. Siapa yang bilang kalau kita tuh tiap hari memfitnah, Beb? Apalagi para jenderal, lu katakan monyet, Beb. Itu terlalu parah tuh, Beb. Ya. Jadi kita tuh tidak pernah memfitnah dirimu loh, Beb. Kamu saja yang tidak tahu diri. Kalau kamu sudah terbukti bukan cucu Nabi, tapi masih seperti itu, Beb. Ya. Apakah kamu nggak malu? Ya. Kamu dikatakan imam besar, tapi omonganmu seperti itu, ya. Ya. Jadi itu menurut saya kamu tuh sudah berlebihan, Beb. Ya. Apalagi yang kamu katain adalah para jenderal-jenderal, jenderal monyet, ulama monyet dan sebagainya. Itu sudah terlalu, Beb. Jadi menurut saya kamu tuh perlu dihakimi. Ya makanya kamu laporan ke Kapolri, laporan ke pemerintah tidak turusi. Kamu sendiri tuh jadi pemimpin tidak bisa mimpin, Beb. Ya, yang aku imam besar ya kamu sendiri kan. Kamu yang menyatakan imam besar FPI, ya. Makanya dari pemerintah FPI dibubarkan karena FPI itu kalau menurut saya itu gerombolan preman-preman, Beb, ya. Yang mau bikin rusuh di Nusantara ini. Makanya oleh pemerintah dibubarkan. Ya itu seperti itu, Beb. Kamu sekarang mau ngomong apa? Ya. Kalau tidak kamu seperti itu, maka semua umat manusia akan membencimu, Beb. Makanya cocok kamu dikatain imam monyet. Dikatain yang nggak pas seperti itu. Ya itu menurut saya, Beb. Coba tanya netizen semuanya. Pasti jawabannya akan sama. Umat Islam semua tanya, siap perang lawan gerombolan monyet. Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka selama ini mereka caci maki habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Hei, Beb Rizik. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, itu semua akan menuai. Ya, siapa yang menanam pasti akan memanennya. Sama seperti yang kamu katakan itu, Beb ya. Siapa yang memfitnah Habib Utsman bin Yahya? Siapa yang menfitnah para habaib? Ya, ini semua pakai fakta, pakai data, bukan sekedar bicara gitu loh. Ya, kamu tadi mengatakan bahwa kamu siap untuk berperang dengan kami-kami. Enggak masalah menurut saya. Dan para kaum muslimin muslimat Nusantara siap untuk menghadapi kamu, Beb. Ya, banyak sekali yang enggak cocok dengan omonganmu kok. Kamu memang besar ngomong seperti itu. Ini justru akan memicu permasalahan besar buat kamu sendiri, Beb. Ya. Kamu tuh kayak dengar cuma omong-omong saja ya. Faktanya mana?
katanya mau konsolidasi. Kita tunggu aja konsolidasimu. Apakah benar-benar kamu akan menyatakan perang? Kalau kamu menyatakan perang, ya perang beneran, jangan cuma ngomong doang ya. Apalagi apa yang kamu sampaikan sudah didengarkan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Apalagi ini di YouTube loh, Beb. Jadi semua orang akan tahu. Buktikan kalau mau perang. Dan pemerintah juga sudah mencatat apa yang kamu katakan. Apalagi dari kepolisian. Pasti mendata. Karena kasusmu nggak cuma satu. Waktu itu juga punya kasus kan. Dan pernah dipenjara. Dan itu akan memulai lagi perjalanan hidupmu yang seperti itu, Beb. Ya. Kita tuh tidak menfitnah. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad CS itu semua itu berdasarkan fakta. Dan kami tidak mau dibohongi terus-terusan seperti itu, Beb. Ya. Kamu ngaku-ngaku cucu Nabi, kemudian kamu dan CS-mu dengan bolo-bolomu, bolowi semuanya, itu menyatakan bahwa kamu tuh benar-benar cucu Nabi. Dan kita itu menfitnahnya. Nggak ada kata fitnah, Beb, menurut saya. Ini fakta loh. Kita sesuai dengan data. Jadi, kalau kamu mengomongkan kita semua, pejuang-pejuang, ya, yang berjuang untuk membela negara, karena martabat negara kita sudah diinjak-injak ya. Banyak kuburan yang dipalsukan. Kamu bilang paling itu oknum. Ya, yang melakukan oknum, bukan kami-kami. Bisa kamu ngomongkan oknum atau tidak, itu pelakunya dari kelompok Habib, ya. Kemudian ada yang mengaku bahwa pejuang-pejuang Nusantara itu dari kelompok Habib. Bahkan sampai Imam Bonjol pun dikatakan dia Habib, ya. Pangeran Diponegoro itu jelas-jelas dikatakan Habib, padahal itu bukan, omong kosong itu, Beb. Kita ditipu berkali-kali, kita udah malas, Beb. Makanya kalau situ menyatakan perang, kita semua siap kok. Dari Laskar Fisabilillah siap, ya. Dari orang-orang itu siap, Muhammadiyah siap, bahkan mungkin dari agama lain pun siap kok. Karena kita semua itu sudah pusing ini loh. Kapan sih ini Habib ini berhenti, ya, bicara? Jadi, ya, apa yang dikatakan Gus Dur dulu itu akan jadi kenyataan, ya. Kalau Gus Dur pernah mubahalah sama kamu, katanya nanti Gus Dur akan mati sia-sia, akan mati hina. Coba kita lihat, Gus Dur sekarang malah justru dihormati orang. Setelah meninggal, dia kelihatan kewaliannya. Banyak orang yang berziarah kubur, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang terinspirasi oleh kata-kata Gus Dur. Dan semua yang dikatakan Gus Dur itu semua ada benarnya. Coba kamu nanti, saya yakin kamu nanti akan mati dihinakan. Maaf ya, bukan saya tuh salahnya menyepelekan seorang Habib, bukan. Tapi saya mengikuti terus apa yang kamu lakukan. Kamu mengajak orang-orang atau jamaahmu untuk anarkis. Kita nggak anarkis kok, coba kita lihat. Kita damai-damai saja kok. Kalau memang dari kaum Ba'alawi itu benar-benar cucu Nabi, silakan buktikan apa yang jadi pertanyaan dari Kiai Maduddin Utsman Al-Bantani tentang kitab sejaman, ya tunjukkan. Dan kita selalu selalu mempelajari terus kok perkembangannya kok. Jadi umat-umat Islam Nusantara itu sudah paham dan ngerti, Beb. Ya, dan sudah belajar semua, apalagi diterbitkan tentang buku keabsahan Nasabah Alawi. Itu semua menurut saya itu enggak nalar semua. Ya, itu ada di otak-atik, di setting. Ya, sedemikian rupa supaya orang-orang itu nanti percaya. Tapi yang buat orang Ba'alawi sendiri tidak menggunakan data. Saya anehnya lagi, gumunnya lagi dengan para mukibin-mukibin yang sudah bergelar ustadz, sudah bergelar kiai, sudah bergelar gus. Itu ya diem saja itu loh. Sedangkan saya yang orang biasa saja berkomentar seperti ini kok. Ini semua saya lakukan bukan karena apa-apa, karena saya peduli sekali dengan bangsa dan negara ini. Supaya bangsa dan negara ini tidak terinjak-injak martabatnya oleh para kabib-kabib yang mengaku keturunan Nabi hanya untuk sesuap nasi. Jadi, Beb, menurut saya mendingan Habib itu menyadari apa yang para Habib lakukan, terutama dari kaum Aba Alawi, itu memohon maaf, ya. Mohon maafnya mudah sekali kok. Maaf ya, para kaum muslimin muslimat semuanya, apabila saya selama ini berbuat nggak benar, mungkin saya dianggap membohongi, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, tempatnya khilaf dan dosa. Jadi di hari raya Lebaran saya mohon maaf, saya mewakili para Habib. Itu malah justru keren, Beb. Justru semakin dihormati. Bukan bulan Ramadan malah dikotori dengan
istilahnya menajak perang. Nah, kalau seperti itu sama saja Anda itu menantang, Beb, menantang umat Islam. Panjenengan itu tidak seperti waktu 212. Waktu kamu masih memimpin FPI. Ya, sekarang FPI sudah bubar dan saya yakin sekarang tidak sebesar itu, ya. Reuni 212 aja yang datang cuma berapa ribu kok. Sekitar 1000-an, nggak banyak. Jadi saya yakin pengaruhmu tidak begitu besar, Beb. Jadi percuma war-war seperti itu. Justru nanti akan memukul dirimu sendiri, Beb. Jadi saya sarankan buat Habib Rizik, ya, itu untuk introspeksi diri, ya. Jangan keluar-keluar seperti itu menantang umat. Ya yakin, saya yakin-yakinnya umat tetap akan istilahnya akan angkat tangan, siap untuk kalau diajak perang ya perang. Itu loh. Kalau menurut saya sekarang tuh perangnya bukan perang senjata, perang hawa nafsu, ya. Jadi nafsunya yang digede-gedein. Urusannya Pak, urusan perut. Jadi kalian-kalian semua dari oknum atau dari kaum Balawi itu cuma ketakutan nanti kehilangan masalah perut. Ya, kelaparan karena nggak dapat mencari makan di Indonesia lagi. Kalau sampai pemerintah nanti melangkah, saya yakin pemerintah akan berbuat seadil-adilnya kok. Dan akan dilihat kasus-kasusnya kok. Ya, tidak mungkin pemerintah itu istilahnya berpihak kepada kamu karena dulu seperti Bapak Prabowo Subianto kan waktu mencalon presiden pernah bergabung kemudian mendekati Habib Rizik untuk mohon doa restu untuk mencalon presiden, minta dukungannya dari kelompok Habib. Sampai-sampai datang ke Tanah Suci Mekah sana, ya, menghampiri Habib Rizik, ya. Tapi menurut saya itu kan masa lalu dan banyak sekali dari kaum Habib termasuk panjenengan Habib Rizik itu sengit atau benci sekali dengan Jokowi. Tapi sekarang Pak Prabowo sudah bersatu dengan Pak Jokowi dan wakilnya anaknya Pak Jokowi sendiri. Kira-kira bagaimana? Apakah Pak Prabowo akan berpihak kepada Habib Rizik? Saya yakin tidak. Jadi Habib Rizik keliru kalau Pak Prabowo akan dukung Habib. Tidak, saya yakin. Pak Prabowo itu orangnya tegas. Tidak asal ngomong aja omong-omong. Kalau beliau seorang komandan Kopassus, dia melangkah juga akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan prosedur, tidak asal-asalan, Beb. Jadi kalau situ ngomong kayak gitu, Beb, yakin nanti cepat dicekal, percaya aja. Mendingan sekarang bertobat, ngajak teman-teman dari Balawi untuk bertobat diri, memohon maaf, kemudian mencari data-data kebenarannya, kemudian minta maaf dengan baik-baik. Saya yakin semua orang akan mengerti dan paham. Ya, karena teman-teman kita pejuang nasab ini langsung pergi ke Yaman untuk mengecek siapa sih benarnya Pak Habib. Ternyata Habib di sana itu tidak jelas, ya. Sampai di Hadramaut itu pun juga enggak jelas, ya. Dicek itu tidak sesuai dengan data-data mereka. Benarkah mereka keturunan dari Bani Alawi, ya. Ya kalau ngomong Bani Alawinya benar, cuma kalau ngomong tentang Ahmad bin Isa, ya, pakai Mukodam, ya, yang dihalukan itu tidak ketemu semua, ceritanya beda-beda. Jadi kita semakin yakin kalau para Habib itu benar-benar palsu, bukan cucu Nabi. Kalau ngaku Habib nggak masalah, itu kan istilah gelar dari situ yang ngomong sendiri. Oke ya Beb, sekali lagi saya mohon dengan seksama, dengan hormat ya Beb, ya sekali-kali itu gasnya dikurangi lah. Ya jangan ngegas terus, dikurangi, kemudian bisa memahami dan mau mengerti dan mohon maaf pada pribumi supaya mereka-mereka tuh bisa slow, bisa santai, bisa menghormati para Habib-Habib. Jangan malah digas, ya digas. Akhirnya kalau motor digas, larinya semakin kenceng, Beb, ya. Tidak mungkin akan pelan, akan keren itu tidak. Jadi saya mohon dengan sangat pengertian dari Habib Rizik sebagai imam besar, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga dipahami dan bisa mengerti. Apabila saya tuh ngomong terlalu ngantur, terlalu kasar, mungkin terlalu dianggap saya tuh provokator ya atau provokatif, ya mohon maaf, Bib. Saya tuh manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu saya sekali lagi mohon maaf, dan para netizen semuanya saya mohon maaf. Ini saya berkata
bukan demi saya sendiri, tapi demi teman-teman semuanya, demi umat Islam sedunia, bukan cuma Islam Nusantara. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Rintik, gerakan untuk sesama, inspirasi kreatif.